Kecelakaan maut di tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan seorang remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia. Sementara 27 orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di RSU Dr. Abdul Rajak, Purwakarta. Sejumlah korban selamat ini hanya bisa terbaring di Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Data dari rumah sakit, 24 orang mengalami luka serius, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Naas, satu remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan. Salah seorang korban, Nina, mengaku kecelakaan terjadi saat kondisi cuaca hujan dan arus kendaraan dalam keadaan macet. Tiba-tiba mobil yang ia tumpangi ditabrak dari belakang. Kecelakaan membuat Nina bersama 5 orang yang berada di dalam mobilnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Nina bersama suami, 2 anaknya dan 1 keponakannya pun terpaksa menyelamatkan diri dari pintu belakang dan keluar melalui atap mobil. Dari belakang tiba-tiba mobilnya terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ibu berapa orang? Saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas ke kap, dari atas Karesarip keluar ini lewat pintu belakang. Hingga Senin malam, seluruh korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Abdul Rajak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Anyus melaporkan. Kita awali informasi Sido siang kali ini, pemirsa. Tim kepolisian menggelar olah TKP kecelakaan maut di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara kepolisian menyebut pengemudi sopir menggunakan gigi tinggi di kondisi jalan menurun dan licin hingga menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan 1 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka. Guna melakukan pengusutan terkait penyebab kecelakaan tersebut, pihak kepolisian menggelar olah tempat kejadian dengan melihat gambaran permukaan jalan secara digital, sehingga dapat mengetahui penyebab utama dari kecelakaan. Ini kita akan rekonstruksi secara digital menggunakan analisa Traffic Accident Analysis (TAA), dan tentunya arahnya adalah kita akan mencari faktor utama penyebab kecelakaan yang terjadi di lokasi ini. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk berhati-hati saat melintas di kilometer 100 hingga 90, khususnya saat hujan turun deras. Bukan dalam artian kemudian jalan ini tidak aman, namun antisipasi apabila terjadi hujan lebat ataupun jarak pandang yang kurang, agar masyarakat pengguna jalan lebih mengantisipasi di kilometer 100 sampai di kilometer 90. Sementara itu, polisi telah mengamankan sopir truk berinisial R yang juga turut dirawat bersama korban luka lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92. Kecelakaan terjadi akibat sebuah truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras di lokasi kejadian. 1 orang tewas dalam kecelakaan. Berikut cuplikan informasi iNews Sore bersama salah seorang korban selamat dalam kecelakaan tol Purbalenyi. Pas persis di sebelah kiri truk yang menimpa salah satu mobil juga, dan alhamdulillah selamat. Pada waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami, dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol, sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya, di jalur kanan, paling kanan, itu tertabrak. Bahkan ada 1 mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Kemudian ada beberapa mobil juga yang baru sampai tertutup karena ditabrak.
tadi dalam evakuasi ada 1 korban jiwa, yang lainnya luka-luka. Sampai saat ini baru 1 korban jiwa. Korban meninggal adalah dari kendaraan yang lain yang tergencet, terhimpit, bahkan itu ringsek ya, itu oleh truk, ya tertimpa truk. Kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 diawali sebuah truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya. Dari arah Bandung, truk berterpal biru itu melaju kencang dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan di tol Purbalenyi, kilometer 92 Bandung, Jawa Barat arah Jakarta, terekam kamera. Sebelumnya, perekam sempat menyalip truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun dalam kondisi hujan deras. Truk berterpal biru itu kemudian terlihat melaju kencang dari arah Bandung. Truk langsung menerjang kerumunan antrian kendaraan yang ada di depannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyebab truk melaju tak terkendali karena rem tidak berfungsi. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Diduga pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun, hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4 ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak rem yang ada di sana ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Berdasarkan data Polda Jawa Barat, 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun itu. 1 orang meninggal dunia, sementara 8 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin malam, petugas masih berusaha mengevakuasi bangkai mobil yang melintang di jalan tol. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah kecelakaan tercatat terjadi di tol Cipularang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi jalan yang menurun diperkirakan menjadi penyebab tol Cipularang rawan kecelakaan. September 2011, istri Saipul Jamil kecelakaan di tol yang sama, tepatnya di kilometer 96500. Istri Saipul Jamil meninggal, 3 lainnya mengalami luka-luka. Mei 2017, kecelakaan beruntun juga pernah terjadi di kilometer 91400 tol Cipularang. Kecelakaan melibatkan 10 kendaraan, 4 meninggal dunia, 28 orang luka-luka. Januari 2019, kecelakaan di tol Cipularang kilometer 94800, Ketua DPRD Kota Banjar meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya menghantam bagian belakang truk. April 2019 di kilometer 92600 tol Cipularang, kecelakaan terjadi antara bus rombongan para istri lurah Kota Bandung dengan truk. September 2019, kecelakaan di tol Purbalenyi kilometer 91. Melibatkan 21 kendaraan, 9 orang tewas, belasan luka-luka dalam kejadian ini. Juni 2022, kecelakaan terjadi di kilometer 92 ruas tol yang sama, 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Kondisi jalan yang menurun menjadi penyebab tol Cipularang di sekitar kilometer 90-100 rawan kecelakaan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali erupsi. Hingga tadi malam telah terjadi 7 kali erupsi yang disertai dengan lava pijar. Ketinggian kolom abu teramati mencapai 2.500 meter dari puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar gunung maupun wisatawan dilarang melakukan aktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi gunung dan tetap mengenakan masker. Masyarakat di sekitar gunung juga diminta waspada potensi banjir lahar dingin saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Ya, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.500 meter disertai lava pijar dan api mengarah ke barat dan barat daya.
Tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga yang tinggal di posko pengungsian Desa Hikon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, karena kawasan Desa Hikon terpapar debu vulkanik. Khawatir oleh dampak paparan debu vulkanik, sekitar 300 warga yang selama ini tinggal di posko pengungsian di Desa Hikon, Kabupaten Sika, NTT, dievakuasi tim SAR gabungan. Mereka akan dipindahkan ke posko Desa Konga. Dalam 2 hari terakhir, hujan abu vulkanik masih terus terjadi dan menyebar di kawasan ini, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan para pengungsi. Para pengungsi dievakuasi beserta barang-barang berharga mereka. Debu abu vulkanik ini lebih banyak mengarah ke arah Momere, sehingga di sana terdampak. Memang mereka mengungsi, tapi banyak kan mereka di sana tidak merasa aman karena abu vulkanik. Sementara itu jumlah pengungsi akibat meletusnya Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur terus bertambah. Total pengungsi saat ini telah mencapai 8.431 jiwa dan terdapat 3 titik posko pengungsian. Sedangkan erupsi masih terus terjadi. Hingga hari Minggu, Gunung Lewatobi Laki-Laki telah erupsi 17 kali dengan ketinggian kolom abu maksimal 9.000 meter di atas puncak. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah pesawat latih milik sekolah penerbang mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu, Cilacap, Jawa Tengah. Pesawat melakukan pendaratan di pasir pantai sepanjang 150 meter sebelum akhirnya berhenti setelah roda depan terperosok ke dalam pasir pantai. Pesawat latih milik sekolah penerbangan Perkasa Flight School mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Cilacap, Jawa Tengah. Insiden bermula saat pesawat latih jenis PA-34 Sheneka melakukan latihan terbang Senin pagi pukul 8.30 dari Bandara Tunggul Wulung. Setelah sekitar 1 jam mengudara, pesawat yang dipiloti 2 siswa penerbang asal Libya ini melaporkan adanya kegagalan mesin. Sebelum melakukan pendaratan darurat, pesawat terbang rendah di atas pantai dan melakukan pendaratan sepanjang 150 meter di pasir pantai. Pesawat akhirnya berhenti setelah roda depan terpelosok ke dalam pasir pantai. Arahnya dari timur ke barat. Nah, tapi kan sudah itu nguling. Iya, nah terus kan kembali lagi ke timur pesawatnya itu. Nah, kalau di sini ini sudah itu jadi suara pesawatnya itu nggak ada. Oh, mesinnya udah nggak? Ya, sudah mati mesinnya. Pasti terbang dari sana itu jam 8.30 ya. 9.30 nanti kawan memberitahu kalau engine failure, jadi mereka nyari tempat landing yang lebih dekat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 2 pilot siswa penerbang selamat. Pesawat baru akan dievakuasi dari lokasi yang dikelilingi garis polisi, menunggu pemeriksaan KNKT. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Sebab di Depok, Jawa Barat, hujan membuat pohon besar tumbang dan menimpa warung bakso. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, 2 minibus rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok, Jawa Barat membuat pohon besar tumbang dan melintang di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok. Pohon besar ini juga menimpa sebuah warung bakso. Akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi macet. Petugas kemudian berupaya mengevakuasi pohon besar yang menghalangi arus lalu lintas dan menimpa warung bakso. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tiba-tiba itu ada angin kencang. Ada angin kencang. Nah, saya sama customer nih lagi makan. Kemudian langsung ada angin kencang itu, langsung udah saya langsung kabur itu ke belakang itu. Rusak berarti dagangan abang nih? Ya, hancur. Sementara itu akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon besar di Jalan Raya Alam Sutra Boulevard Serpong, Tangerang Selatan, Banten, tumbang. Pohon tumbang menimpa 2 minibus yang sedang melintas hingga rusak parah. Adapun pengemudi minibus berhasil menyelamatkan diri saat pohon menimpa kendaraannya. Petugas kemudian berjibaku mengevakuasi pohon tumbang yang melintang di jalan.
Dari Depok, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten, Iyung Rizky, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diduga puluhan oknum TNI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara serang warga hingga tewaskan 1 orang. Atas kejadian tersebut warga geruduk ke markas Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan. Ratusan warga geruduk markas Batalion Artileri Medan, Armet 2105 Kilap Sumagan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga membawa jenazah Raden Barus, diduga korban pengeroyokan puluhan oknum TNI, dengan mobil ambulan dan mengawalnya dengan berjalan kaki menuju markas Batalion Armet. Namun aksi warga tersebut diadang truk TNI untuk menahan masyarakat dan ambulan jenazah. Salah satu korban penganiayaan Rofikar Sanjaya Tarigan, 18 tahun, mengatakan kejadian begitu mencekam. Saat itu dirinya baru keluar rumah, hendak membeli rokok tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet? Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadian di sekitar jam 10:30. Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, angkat bicara soal insiden penyerangan hingga menewaskan seorang warga sipil. Saat ini pihak TNI masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut dan sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan keluarga korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kembali di Sido Siang, pemirsa, aktor Amar Zoni mendapat hukuman tambahan terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Pengadilan Tinggi Jakarta menambah masa hukuman mantan suami Irish Bella menjadi 4 tahun dari sebelumnya 3 tahun penjara. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin ini ungkapan yang bisa menggambarkan kondisi aktor Amar Zoni yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Setelah ditinggalkan mantan istrinya yang juga artis Irish Bella, aktor berusia 31 tahun itu harus mendapat hukuman tambahan terkait kasusnya. Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan menambah masa hukuman pria kelahiran Depok, Jawa Barat itu dari sebelumnya 3 tahun menjadi 4 tahun penjara. Tambahan hukuman ini diputuskan setelah jaksa penuntut mengajukan banding atas putusan hukuman penjara 3 tahun Pengadilan Tinggi Jakarta. Selain penambahan hukuman, Amar Zoni juga dikenakan denda sebesar 800 juta rupiah atau lebih rendah dari putusan sebelumnya yaitu 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dapat dibayar, maka sang aktor bisa mendapat tambahan hukuman selama 3 bulan. Pihak Amar Zoni sendiri menyatakan pasrah atas putusan tersebut. Amar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya terkait penyalahgunaan narkoba pada 12 Desember 2023 lalu di sebuah apartemen di Serpong, Banten dengan barang bukti sabu seberat 1 gram. Sebelumnya, ayah 2 anak itu pertama kali ditangkap Polres Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 di Depok dengan barang bukti ganja. 6 tahun kemudian, Amar Zoni kembali ditangkap di kawasan Sentul pada 8 Maret 2023 akibat penggunaan sabu. Akibat kasus narkoba, dirinya kemudian berpisah dari sang istri Irish Bella dan tetap sendiri hingga sekarang.
Pasca penangguhan tahanan Gunawan Setbor dikabulkan Polres Sukabumi, aktivitas warga Babakan Baru Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Setbor. Namun dalam jogetan tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget, Gunawan Setbor. Gunawan sendiri hingga kini enggan untuk memberikan keterangan terkait pembebasan dirinya karena masih dalam masa penangguhan penahanan. Sekarang jadi nggak ada yang live, sepi desanya. Ya. Kenapa? Takut, Pak. Takut. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semua ya, boleh lipe-lipe, tapi jangan. Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama TikToker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten, Gunawan terlihat mengajarkan dua TikTokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya Gunawan Setbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya. Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakkan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat, sekaligus tersangka kasus promosi judi online Gunawan Setbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Setbor ditangguhkan. Sementara Gunawan Setbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Penangguhan penahanan Gunawan Setbor diberikan sejak Jumat lalu. Penangguhan penahanan diajukan Gunawan dan keluarganya. Untuk tersangka G alias Setbor telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Setbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Sebelumnya polisi menetapkan Setbor yang viral dengan aksi joget ayam patuk dan rekannya Ahmad Supendi alias Towet sebagai tersangka karena diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live TikTok. Sementara Gunawan Setbor membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari Setbor mampu meraup uang jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan respons soal wacananya pemeriksaan Budi Ari terkait judi online. Kapolri menyebut apabila ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Kapolri juga menegaskan siap mundur jika dirinya terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses. Untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya
saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Viral di media sosial pemirsa, penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Sementara itu mantan Menkominfo Budi Ari mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam video penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Ya, solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Ya. Pak kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Omnigi yang dipisah Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dikabarkan hilang pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur muncul memimpin apel pegawai di kantor gubernur Senin pagi kemarin. Diberitakan hilang usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur secara mengejutkan muncul di kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru Senin pagi. Tersangka dugaan kasus suap proyek di Pemprov Kalsel itu bahkan sempat memberikan sambutan serta bersilaturahmi dengan jajaran Pemprov Kalsel. Ironisnya, kehadiran Paman Birin, sapaan Syahbirin Nur, disambut haru dan sukacita oleh ASN dan karyawan di lingkup Pemprov Kalsel. Syahbirin Nur sendiri disebut tengah fokus menghadapi kasus yang menjeratnya. Pertama kalinya muncul saat pasca penggerebekan itu ya? Yang untuk tadi yang beliau langsung mungkin kemarin fokus untuk menghadapi perkara beliau. Sebelumnya KPK menetapkan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. Pasca operasi, tangkap tangan terkait proyek pembangunan lapangan bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat di Kalsel. Dalam operasi ini KPK menyita barang bukti uang 13 miliar rupiah. Tak lama berstatus tersangka, KPK menyebut Syahbirin Nur melarikan diri hingga akhirnya muncul memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Kalsel Senin pagi. Dalam kasus ini, selain Syahbirin Nur, KPK juga menetapkan 6 orang tersangka, yaitu sejumlah pejabat di Pemprov Kalsel serta 2 tersangka pemberi suap dari pihak swasta.
Atas kemunculan Syahbirin, KPK diminta segera melakukan penangkapan terhadap Gubernur Kalsel tersebut. Selain itu, pihak Kementerian Dalam Negeri juga akan meminta keterangan terhadap Paman Birin terkait kasus yang menjeratnya. Sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. Dari Banjarbaru, Kalimantan, iNews melaporkan. Pemerintah akan mengkaji ulang sistem zonasi sekolah untuk pendaftaran murid baru tahun depan. Hal itu diungkap oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah Senin kemarin. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Acara dihadiri oleh para kepala dinas pendidikan serta kepala bidang guru dan tenaga pendidikan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran memberikan arahan, salah satunya sistem zonasi yang masih menjadi perhatian. Selain itu, perhatian kepada guru yang mendapat kriminalisasi di tempat belajar mengajar. Di tempat-tempat yang kekurangan guru, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Dan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Wapres Gibran juga sempat menyebutkan salah satu rencana program pendidikan di Indonesia, yakni menambahkan materi coding atau pemrograman untuk siswa sekolah menengah untuk mensukseskan Indonesia Emas. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Solehudin, Khoirudin, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai Senin kemarin. Melalui layanan ini masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan perdana posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi, 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya.
Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengaduan masyarakat di Setpapres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Setpapres. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Istana Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres di nomor 0811 1704 2207. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fakih, iNews melaporkan. Menko Polkam Budi Gunawan menyebut dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap salah satu pasangan calon pilkada di Jawa Tengah tidak melanggar aturan. Menurut Budi, di negara-negara dengan sistem demokrasi, dukungan presiden terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah merupakan hal yang wajar. Budi melanjutkan ada dua sikap presiden yang patut menjadi sorotan, yaitu presiden tidak mengarahkan struktur negara untuk mendukung salah satu paslon, dan presiden menyerahkan keputusan akhir kepada rakyat sebagai pemilik suara di Pilkada 2024. Terkait dengan dukungan kepada salah satu pasangan calon itu hal yang wajar ya kalau di negara demokrasi. Dan setiap paslon pasti memang berusaha mendapatkan dukungan dari semua pihak. Nah, kami melihat saat itu kapasitas beliau kan sebagai tuan rumah. Ada tamu yang datang, kebetulan paslon minta dukungan. Ya, sebagai tuan rumah kan tidak mungkin beliau menolak tamu datang dan memberikan dukungan. Dan paslon manapun juga, pasti beliau juga akan terima manakala memang membutuhkan dukungan, datang kepada Pak Presiden dan membutuhkan dukungan. Saya pastikan pasti beliau akan memberikan dukungan. Apalagi Bapak Presiden di dalam pernyataannya beliau menekankan bahwa keputusan akhir untuk memilih paslon siapapun juga itu ada di tangan rakyat atau pemilih. Gitu. Kalau pertanyaannya apakah sesuai aturan boleh atau tidak, maka jawabannya dari sisi aturan yang kami lihat tidak ada hal yang dilanggar. Cagup Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menilai dukungan Presiden Prabowo terhadap paslon pilkada akan sangat berarti. Sementara Ahmad Lutfi mengatakan dukungan itu karena Prabowo merupakan ketum Partai Gerindra. KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar debat kedua Pilkada Jateng dengan tema membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat debat, calon gubernur Andika Perkasa menyinggung pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan berakibat langsung dalam kerusakan lingkungan. Sementara calon gubernur Ahmad Lutfi mengajak masyarakat merenungkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Usai debat, Andika Perkasa menanggapi dukungan Presiden Prabowo kepada pasangan Ahmad Lutfi Yassin dan ia menyatakan dukungan tersebut sangat berarti. Sementara Ahmad Lutfi hanya menjawab dengan singkat bahwa dukungan tersebut adalah dukungan ketua partai politik. Suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pak Prabowo sendiri terhadap pasangan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin sendiri gimana Pak tanggapannya, terus apa maknanya Pak? Beliau adalah ketua parpol ya. Pada saat itu hari Minggu ketemu kami, yang jelas beliau dukung kami. Sementara itu, bentrok antar pendukung calon bupati dan wakil bupati Tanah Datar pecah sebelum kedua calon memasuki ruang debat di Gedung Marajo di Rajo Batu Sangkar. Bentrok diduga terjadi karena saling ejek antar pendukung calon.
Beruntung petugas keamanan dan anggota DPRD Tanah Datar dari partai pengusung kedua calon menenangkan massa yang hadir. Kita akan melakukan rapat evaluasi hal ini. Tentu kita harus mengevaluasi komitmen dari seluruh para pendukung. Kami telah menyatakan dari awal bahwasanya sebaiknya menonton di rumah. Dan seluruh perangkat itu sekarang sudah ada di rumah, ya sehingga hal demikian sebenarnya patut kita sayangkan terjadi. Penyelenggaraan debat setiap pasangan calon peserta pilkada dilakukan agar masyarakat dapat memahami visi dan misi calon kepala daerah pilihannya. Tim Liputan Ainus melaporkan. Relawan Ridho Jakarta Awet Muda menggelar Curhatin Jakarta di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mengusung tema Mampukah Jakarta menuju kota ramah anak muda, acara ini menjawab keresahan kalangan anak muda dengan program-program yang akan diusung Ridwan Kamil Suswono. Berbagai program unggulan pasangan Ridwan Kamil Suswono terus digaungkan ke tengah masyarakat. Kali ini relawan Jakarta Awet Muda kembali menggelar Curhatin Jakarta yang diisi talk show bersama narasumber kompeten yang merepresentasikan generasi muda di Jakarta. Di Pilgub 2024, relawan Jakarta Awet Muda mengenalkan sejumlah program unggulan Ridho yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan mereka. Jakarta Awet Muda ini akan memastikan suara anak muda itu lebih besar ya. Kita targetnya 60-70% suara orang muda ini berpihak kepada pasangan Ridho dan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Program Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono banyak menentu kalangan muda di Jakarta, seperti program Laksa atau program pelatihan siap kerja. Program yang menyiapkan dan meningkatkan kualitas anak muda guna menggapai tujuan Jakarta sebagai kota global ini disambut positif saat dikenalkan relawan Ridho di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kita sadar bahwa menuju Indonesia Emas, menuju Indonesia Maju 2045, kita juga harus menyiapkan SDM yang unggul. Lewat program Laksa ini, gue rasa juga salah satu langkah tepat dari pasangan Ridho untuk menyiapkan SDM yang unggul ke depannya. Agar kemiskinan berkurang, terus pengangguran juga berkurang, dan banyak juga manfaat dari program Laksa ini. Pasangan calon nomor urut 1 ini berkomitmen untuk membuka 1 juta lapangan kerja jika nantinya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat. Sidul berjanji akan berjuang keras mendukung lembaga PAUD. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat di Wisma Siti Mariam, Jakarta Barat, Senin pagi. Pada agenda ini, Sidul membahas terkait pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak yang seringkali luput dari perhatian pemerintah, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Ia pun berjanji akan berjuang keras untuk mendukung lembaga PAUD. Disinilah kami Komisi 10 cukup berjuang keras untuk mendukung lembaga yang disebut PAUD ini. Sementara guru PAUD yang menghadiri acara secara langsung berdialog dan menyampaikan keresahannya kepada Sidul. Di antaranya terkait dana hibah yang terlalu kecil hingga persyaratan wajib sarjana. Sidul pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang dirasakan guru PAUD melalui program kerja paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, Ainus melaporkan. Menjelang berakhirnya masa kampanye, pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya bertemu ratusan kader PKS sebagai salah satu partai pengusung. Saat bertemu Partai Buruh, Edi Rahmayadi menyatakan UMR yang layak dapat memberikan kesejahteraan pekerja mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumut nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya menghadiri konsolidasi akbar kader PKS di Medan. Dalam konsolidasi ini, PKS menjanjikan akan menyumbangkan suara sebanyak 3,5 juta suara untuk kemenangan pasangan Bobi Surya. Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edi Rahmayadi menghadiri rapat kerja daerah dan konsolidasi pemenangan Pilkada Sumut Partai Buruh.
Pasangan Edi Hasan sudah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan buruh seperti UMR yang layak agar sesuai dengan kebutuhan dan menjamin pendidikan bagi anak-anak hingga kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Situasi yang kembali menjumpai Anda pemirsa jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga minyak goreng curah mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai Rp3.000 per liter. Namun sebaliknya harga beras malah turun sekitar Rp1.000 per kilogram. Pantauan harga sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Barat pada Senin pagi menunjukkan kenaikan harga minyak goreng curah. Kenaikan minyak goreng curah berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 yang sebelumnya di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 ini menjadi Rp20.000 per liternya. Naiknya harga minyak goreng curah jelang Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian pedagang. Pasalnya harga minyak curah menjadi berada di atas minyak goreng kemasan yang di kisaran Rp17.000 per liternya. Perjedikannya itu bisa sampai 20-an. Per liternya? Kalau per liternya kita naiknya menjadi 3.000-an. Dari 17 sekarang menjadi 20 per liter. Ini bawang yang naik sekarang, cabai juga udah mulai. Pokoknya semua udah mulai naik kalau Natalan ya. Ya mungkin ya. Pun saya belanjanya kadang-kadang anak saya yang belanja minyak. Untuk gula gitu. Kalau gula emang tinggi lah, gula sih harganya ya. Namun yang membuat pembeli bisa sedikit tersenyum lantaran harga bahan pangan pokok, yaitu beras justru mengalami penurunan meskipun tidaklah besar. Harga beras medium pada kisaran Rp12.000 yang sebelumnya berada di Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras premium turun sedikit dari Rp14.000 menjadi Rp13.800. Pembeli dan pedagang sama-sama berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya di tengah musim penghujan seperti saat ini yang bisa mengganggu pasokan sembako ke pasar. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah melaporkan. Ya pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain, yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun di Tol Purbalenyi. Sudah bergabung bersama kami rekan Hamzah Aswan di sana. Melakukan rekonstruksi dari kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan di kilometer 92. Tadi pagi juga pihak kepolisian melakukan rekonstruksi ataupun gelar perkara di kilometer 92.200 hingga 92.600. Polisi sudah melakukan rekonstruksi dengan menandai beberapa titik di jalan dan juga di dinding pembatas jalan menggunakan cat semprot. Kemudian polisi juga melakukan scanning menggunakan alat traffic accident analysis untuk membuat beberapa tanda yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan cat semprot dibuat menjadi digital sehingga kepolisian bisa melakukan investigasi lebih lanjut terkait apa penyebab pasti dari kecelakaan yang melibatkan satu truk pengangkut barang dan beberapa minibus serta elf di Tol Cipularang kilometer 92. Hingga saat ini kami dapat memantau bahwa di kilometer 87 maupun di kilometer 92 tadi sudah dibuka dua lajur umum karena sebelumnya lajur sempat ditutup untuk melaksanakan rekonstruksi dan kendaraan dialihkan untuk keluar ke gerbang Tol Cikamuning kilometer 116 itu kemudian masuk lagi di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84 dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Hingga saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan pasti apa penyebab dari kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan di Tol Cipularang kilometer 92 ini. Karena polisi hanya memberikan dugaan sementara yaitu dugaan dari remblong, kemudian hujan yang membasahi tol ketika kejadian kecelakaan dan yang terakhir adanya juga penyempitan jalan yang diakibatkan oleh perbaikan jalan yang terjadi di kilometer 93 Tol Cipularang. Sementara itu. Di sela kunjungannya di Amerika Serikat, Presiden Prabowo menelpon Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk mengucapkan selamat. Momen pembicaraan melalui sambungan telepon itu diunggah dalam akun Instagram resmi Prabowo dan menuai banyak komentar warganet. Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you
wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, amazing. And your English is so good. Yes, sir. I've been. Very good, the English. I've been to. All my training is American, sir. Ah, that's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and that's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place, in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. You. Thank you. Bye. Bye. Demikianlah perbincangan Presiden Prabowo Subianto kala menelpon Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump khusus untuk mengucapkan selamat. Momen pembicaraan melalui sambungan telepon itu diunggah dalam akun Instagram resmi Prabowo @Prabowo pada Senin 11 November 2024 berdurasi 2 menit 50 detik. Trump memuji Prabowo karena memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Tak hanya itu, Trump juga memberikan pujian dan mengaku bangga pada Prabowo atas kemenangannya di Indonesia, serta mempersilahkan Prabowo untuk menghubunginya kapan saja. Diketahui Prabowo tengah berada di Amerika untuk melakukan kunjungan kehormatan atas undangan Presiden Joe Biden. Perbincangan akrab antara Prabowo dan Trump ini pun menuai rasa bangga para netizen dan mendoakan perekonomian Indonesia ke depan semakin maju. Ada pula yang berharap IHSG akan segera berbalik arah. Ya pemirsa, kita menuju ke informasi berikutnya. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Washington DC disambut hangat warga Indonesia yang tinggal di sana. Beberapa dari mereka bahkan menangis haru bertemu dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat Minggu malam waktu setempat. Kedatangan Presiden disambut pejabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenthal, dan Dubes AS Kamala Shirin Lakhdir. Prabowo disambut dengan pasukan militer sebagai tanda penghormatan. Dari pangkalan udara, Prabowo langsung menuju hotel yang disambut sejumlah WNI yang telah menunggu. Sejumlah WNI terlihat emosional saat bertemu dengan Presiden RI ke-8 tersebut. Prabowo dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan itu, dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi, nahan air mata, itu terharu banget, itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan
harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat ini usai kunjungannya ke Tiongkok. Prabowo berencana bertemu Presiden AS Joe Biden. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tim Liputan melaporkan. Salah satu agenda kunjungan Presiden Prabowo di Amerika Serikat adalah bertemu dengan para pemimpin perusahaan besar negeri Paman Sam. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society atau UNSINDO di hari kedua lawatannya di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan dihadiri sejumlah pimpinan perusahaan besar AS dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mendorong perusahaan-perusahaan besar di AS untuk terus berinvestasi dan turut serta dalam membangun Indonesia. Sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan. Timnas Futsal Indonesia berhasil keluar sebagai juara di ajang Asian Futsal Championship 2024 yang berlangsung di Thailand. Kemenangan ini sekaligus menyudahi puasa gelar Timnas Futsal selama 14 tahun. Timnas Futsal Indonesia berhasil keluar sebagai juara usai menaklukkan Timnas Vietnam di babak final dengan skor 2-0 di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 di Thailand. Kemenangan ini sekaligus menambah daftar kemenangan Indonesia sebanyak 2 kali di tingkat ASEAN. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar mengapresiasi kemenangan ini dan membuktikan futsal Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Jadi hari ini kami menyambut kedatangan dari Timnas Futsal Putra yang sudah kembali dari kompetisi ASEAN Futsal Championship 2024 dari Thailand dan pulang membawa hadiah yang luar biasa. Di Hari Pahlawan kemarin, teman-teman pemain atlet Timnas Futsal kita sudah menjadi pahlawan yang sesungguhnya dan berhasil memenangkan piala ini. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua setelah 14 tahun menanti, akhirnya bisa kita bawa kembali. Dan ini menandakan bahwa futsal Indonesia naik kelas dan kita akan terus berlatih lebih keras lagi, mempersiapkan ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan kalau saya boleh sampaikan juga, baru saja tadi pagi juga diumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk AFC Futsal di 2026. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para pemain, kapten, dan juga MVP di acara kemarin, dan semua pemain-pemain kita dan Coach Hector tentunya. Dan saya harap prestasi ini bisa kita pertahankan ke depannya. Yang pertama ya saya mengucapkan alhamdulillah ya, terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia. Seperti yang Pak Ketum tadi bilang, setelah 14 tahun kita puasa gelar, alhamdulillah piala ini baik lagi ke Indonesia. Ini juga berkat doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tanpa mereka semua kita bukan apa-apa. Terima kasih. Tentu kita berharap agar kedepannya futsal Indonesia semakin gemilang di kancah internasional untuk memberikan prestasi bergengsi. Terlebih, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Futsal Championship 2026 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dias Riawan, iNews melaporkan.